Halo, kembali lagi bersamaku Deddy Kurtubi Basri. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai sejarah perkembangan pendidikan pada masa dinasti Umayyah di Spanyol. Andalusia atau sekarang lebih dikenal dengan nama Spanyol merupakan negara yang sangat terkenal, terutama terkenal karena tim sepak bola yang sangat besar di sana. Tapi, tahukah teman-teman, di balik itu semua, ternyata Spanyol merupakan negara yang dibesarkan oleh pemerintahan Islam, tepatnya pada masa Bani Umayyah. Kita mulai dari topik yang pertama, yaitu mengenai sejarah perkembangan pendidikan pada masa dinasti Umayyah di Spanyol. Dinasti Umayyah berkuasa selama 3 abad, dari 711 sampai 1031 Masehi. Dinasti Umayyah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan peradaban Islam dan ilmu pengetahuan pada masa itu. Salah satu kontribusi terbesar mereka ialah di bidang pendidikan. Mereka membangun lembaga-lembaga pendidikan yang terkemuka dan menjadi pusat pembelajaran dan ilmu pengetahuan pada masa itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai topik yang kedua, yaitu sistem pendidikan pada masa dinasti Umayyah di Spanyol. Sistem pendidikan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendidikan dasar. Pendidikan dasar dimulai dari masjid-masjid dan rumah para ulama. Di sini, anak-anak mulai membaca, menulis, menghafal Al-Quran, dan mempelajari ilmu-ilmu agama lainnya. Dan yang kedua adalah pendidikan menengah. Setelah melewati pendidikan dasar, maka para siswa dapat melanjutkan ke pendidikan menengah, yaitu di lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah. Di sini, para siswa dapat mempelajari berbagai cabang ilmu. Pertama, ilmu bahasa Arab. Yang kedua, ilmu matematika. Yang ketiga, ilmu filsafat, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah pendidikan tinggi. Puncak pendidikan pada masa dinasti Umayyah di Spanyol adalah universitas, di mana ada universitas terbaik dan menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan pembelajaran, yaitu Universitas Cordova. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai topik yang ketiga, yaitu lembaga pendidikan atau pusat pendidikan pada masa dinasti Umayyah di Spanyol. Yang pertama disebut dengan Kutab. Pada lembaga ini, para siswa dapat mempelajari berbagai macam ilmu, seperti fikih, bahasa, sastra, dan lain-lain. Di sini, di bidang fikih, karena Islam di Spanyol menganut mazhab Maliki, maka para ulama di sini mengambil dari kitab Imam Maliki. Nah, yang kedua adalah perpustakaan, di mana perpustakaan menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Hampir seluruh universitas memiliki gedung perpustakaan yang berada di sebelah gedung universitasnya. Kemegahan universitas yang ada di kota Spanyol dibarengi dengan kemegahan gedung perpustakaannya. Terdapat perpustakaan yang terbaik dan terbesar pada masa itu berada di Cordova. Yang ketiga adalah Universitas Cordova. Universitas Cordova ini didirikan pada abad 10 Masehi oleh Abdurrahman III. Universitas Cordova menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan pada masa itu dari seluruh benua Eropa dan dunia Islam. Nah, Universitas Cordova ini menawarkan berbagai cabang ilmu seperti ilmu agama, bahasa Arab, sastra, matematika, astronomi, kedokteran, dan cabang-cabang ilmu lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai topik yang keempat, yaitu mengenai faktor-faktor yang mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan pada masa dinasti Umayyah di Spanyol. Pertama, karena adanya dukungan dari penguasa. Kemajuan Islam di Spanyol sangat ditentukan oleh penguasa-penguasa yang kuat, yang berwibawa, mencintai ilmu pengetahuan, dan memberikan dukungan dan penghargaan terhadap ilmuwan dan cendekiawan. Kedua, didirikannya sekolah-sekolah dan universitas di kota Spanyol oleh Abdurrahman III, yaitu An-Nasir. Yang ketiga, banyaknya para sarjana Islam yang datang dari ujung timur sampai ujung barat dengan membawa berbagai buku dan berbagai macam gagasan. Dan keempat, adanya persaingan antara Abbasiyah di Baghdad dan Umayyah di Spanyol dalam bidang ilmu pengetahuan dan peradaban.
Kompetisi dalam bidang ilmu pengetahuan dibuktikan dengan didirikannya Universitas Cordova yang menyaingi Universitas Nizamiyah di Baghdad. Hal ini merupakan persaingan yang positif yang tidak selamanya dalam bentuk peperangan. Nah, demikianlah biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang saya paling dalam, saya tutup video ini dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.